Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan lanjutkan proses pembuatan laporan keuangan dari PT Alvaro ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan awal yaitu membuat daftar akun, kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar customer, supplier, beserta daftar saldo utang dan piutang, kemudian masuk ke daftar persediaan barang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas bagaimana cara menginput dokumen transaksi dari PT Alvaro ke dalam aplikasi Mayop yang pada sebelumnya sudah kita kerjakan. Oke, untuk mempermudah proses inputnya kita akan coba bagi seperti ini ya. Langsung saja di sini, yang pertama dokumen transaksi nomor satu. Di sini ada voucher kas kecil ya. Ada voucher kas kecil, di mana kita tahu bahwa voucher kas kecil itu artinya pengeluaran kas menggunakan petty cash atau kas kecil. Nah, bagaimana cara menginput transaksi pengeluaran kas dengan petty cash ini atau kas kecil? Kita masuk ke Mayop, caranya kita masuk ke menu banking ya, lalu kita masuk ke spend money. Oke, pastikan pay from akunnya adalah petty cash, lalu kemudian kita masukkan nomor uh, nomor vouchernya ini atau nomor transaksinya sini ke check number ini. Lalu kita masukkan tanggalnya, tanggal 2 Desember ya, 2018. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 800.000. Oke, di sini digunakan untuk membeli perlengkapan toko di sini. Oke, perlengkapan toko ini kita masukkan ke kolom memo ini. Nah, kemudian akun yang kita gunakan atas perlengkapan toko di sini sudah disepil ya untuk kode akunnya itu 1320 atau store supply. Sini kita masuk store supply berarti ini ya. Oke, yang ini use. Ya, seperti ini. Dan kita pastikan auto apply-nya 0. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita record. Ya, cukup mudah ya. Cancel. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya yaitu dokumen nomor 2. Kita lihat. Dokumen nomor 2 di sini ada faktur. Kita tahu bahwa faktur ini itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, karena di sini kopnya adalah perusahaan PT Alvaro, maka ini bisa kita simpulkan sebagai transaksi penjualan secara kredit. Nah, bagaimana cara menginput dokumen transaksi penjualan secara kredit ini? Yang pertama, kita masuk ke sales ya, lalu kita masuk enter sales. Oke, pastikan di sini kita jual kepada toko Benua Jaya ya. Benua Jaya kita panggil customernya Benua Jaya. Oke, ini use. Lalu kita masukkan di sini ada late fees ya, ada dendanya itu 1%. Kita coba atur terminya. Dendanya sudah 1%, tapi kenapa di sini nggak mau ya di sini? Oke, biarkan seperti inilah ya. Kita masukkan invoice-nya, nomornya berarti yang ini ya, nomor fakturnya. Kita masukkan ke sini. Oke, tanggalnya adalah tanggal 4 Desember. Oke, 2018 jangan lupa. Lalu kita masuk ke kolom sheet di sini. Kita masukkan jumlahnya. Yang pertama kita menjual 20 unit. Ini untuk jenis barang Samsung Galaxy Frame. Oke, kita tap lagi. Masukkan harga jualnya 800.000. Oke, tap. Yang kedua, kita masukkan 15 unit untuk penjualan Samsung Galaxy V. Nah, kita tap-tap saja ya untuk masuk ke kolom sebelahnya. Oke, harga jualnya 900. Kita tap ke bawah. Lihat di sini untuk shop totalnya adalah 29.500 dengan PPN. Teksnya di sini, oh sorry, di sini harusnya kita nol ya. PPN-nya harusnya otomatis 2.950 ya. Ini karena di sini mungkin sorry. Untuk teks inklusifnya ini tolong di checklist ya. Jangan sampai ini terchecklist ya. Dihilangkan checklistnya seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama tadi 800, kemudian yang kedua 900. Ya, seperti itu sehingga kalau kita lihat untuk subtotalnya totalnya 29.500 sudah teksnya 2.950 sehingga total amount-nya adalah 32.480. 32.480
85 ya harusnya. Oh, ada freight-nya di sini. Ada beban angkutnya di sini 35.000. Ya, seperti ini kita tap ke bawah sehingga totalnya sekarang sudah sama ya, 32.485.000. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita record. Ignore all, oke, cancel. Oke, itu dokumen nomor 2. Sekarang kita masuk dokumen yang ketiga. Oke, masih voucher lagi. Kalau voucher tidak, tadi kita masuk ke banking ya, karena pengeluaran kas kecil. Kita masuk spend money, lalu pastikan di sini petty cash. Ceknya adalah FKK 12-2. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya tanggal 5 Desember. Oke. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 450.000. Nah, di sini kita gunakan untuk tagihan rekening telepon bulan November. Kita tahan di sini. Ya. Oke, akun yang kita gunakan karena kita membayar tagihan telepon bulan yang lalu, maka di sini kita gunakan akunnya adalah utang biaya ya, kode 21211. 2111 berarti ini ya. Nah, account expand. Use. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita record. Oke, lanjut dokumen selanjutnya yaitu dokumen nomor 4. Oke, dokumen nomor 4 di sini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya di sini adalah pelunasan faktur. Perhatikan, jika ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, itu berarti kita menerima uang dari pelunasan piutang. Nah, bagaimana cara memasukkan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang? Caranya kita masuk ke sales ya, karena piutang itu muncul dari penjualan, maka kita masuk sales. Lalu di sini kita masuk receive payment. Oke, customernya kita terima dari toko Kencana ya. Kita masukkan di sini customernya toko Kencana, use. Kita masukkan dulu nomor bukti transaksinya, BKM 12-1, kita masukkan di sini. Oke, tanggalnya adalah tanggal 5 Desember ya, 2018. Jumlah yang kita terima di sini jumlahnya adalah 17 juta ya 424 17 juta 424 ribu ya seperti ini. Perhatikan di sini ada potongan 1% yaitu 176. Kalau di kolom diskon ini tidak keluar otomatis, silakan kalian masukkan manual seperti ini. Ya, tapi biasanya di sini keluar otomatis ya biasanya. Nah, sehingga totalnya itu 17.424 sudah sama. Lalu kalian klik di sini amount applied ya, 17.424 seperti ini. Kalau sudah kita tap ke bawah sampai out of balance-nya 0. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, cancel aja ya. Lalu kita record print letter. Oke, cancel. Lanjut ke dokumen nomor 5. Di sini kembali ada faktur. Perhatikan, faktur itu adalah bukti transaksi kredit ya. Tapi perhatikan kopnya di sini adalah PT Nusa Indah. Itu artinya bisa kita simpulkan ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Kalau faktur kopnya perusahaan kita itu penjualan kredit, tapi kalau faktur kopnya perusahaan orang lain itu adalah transaksi pembelian, tapi secara kredit karena buktinya faktur. Oke, transaksi pembelian secara kredit, cara inputnya adalah kita masuk ke menu purchase, kita masuk enter purchase. Oke, jika tampilannya masih seperti ini, silakan layoutnya kita rubah. Layoutnya adalah bentuk item, karena ini perusahaan dagang. Oke, lalu jangan lupa ya, teks inklusifnya, checklistnya silakan kalian buang. Jangan sampai aktif. Oke, di sini kita membeli kepada PT Nusa Indah, suppliernya berarti kita panggil PT Nusa Indah. Berarti yang ini ya, use. Oke, kita masukkan nomor transaksinya, yaitu NP212 ini. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggal terjadi transaksi tanggal 5 Desember 2018. Oke. Di sini kita membeli barang yang pertama adalah kita masukkan ke bill itu 18 ya, unit tab, kita terus sampai keluar jenis barang 18 unit Samsung Galaxy Frame. Oke, kita tap lagi dengan harga beli 500.000. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, kita membeli 10 unit tab lagi Samsung Galaxy V dengan nilai pembeliannya di sini 600.000.
Kita tap, kita lihat totalnya, total pembeliannya di sini adalah eh, berapa nih? 15 juta ya. 15 juta sama dengan PPR 1.500.000. Oke, sudah sesuai sehingga totalnya adalah 16.500.000. Oke, kalau sudah sesuai seperti ini langsung kita record. Oke, ignore all, no ya. Oke, cancel. Lanjut ke dokumen nomor 6. Oke, dokumen nomor 6 ini ada bukti memo di mana bunyinya adalah berdasarkan nota retur RNP 312 mohon dikirim kembali. Artinya ini kita simpulkan ini adalah retur pembelian dari barang yang kita beli tanggal 5. Jadi tanggal 5 ini kita membeli dari PT Nusa Indah di hari yang sama ternyata begitu barang kita terima itu ada barang yang rusak yaitu dua set Samsung Galaxy dan dua set Samsung Galaxy V ya, Fam dan V seperti ini. Nah, bagaimana cara menginput jika ada retur pembelian? Caranya adalah pertama kita masih ke purchase ya, karena ada transaksi retur pembelian, maka kita masih masuk purchase. Kita masuk enter purchase. Cara masuknya sama. Oke, di sini kita masukkan Nusa Indah, use. Kita masukkan nomor returnya di sini BM ya, BM 12-1. Kemudian kita masukkan tanggalnya tanggal 5 Desember masih oke. Nah, yang membedakan antara pembelian dan retur pembelian, kalau untuk memasukkan retur, ini untuk memasukkan jumlah barang yang kita retur itu kita gunakan tanda min. Misalnya ada dua yang diretur, maka kita gunakan min 2 seperti ini. Ya, jadi kalau pas pembelian kita masukkan angka positif, tapi pada saat kita retur, kita masukkannya menggunakan angka negatif seperti ini. Min 2, kita tap. Oke, yang pertama adalah Galaxy Frame-nya 2 unit dengan nilai retur 500 per unitnya. Lalu yang kedua, 2 set Samsung Galaxy V. Kita masukkan min 2 seperti ini. Oke, kita masukkan Samsung Galaxy V use. Nah, sehingga totalnya di sini 2.200.000 dengan PPN-nya 2.220.000. Total 2.420.000. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita record. Ignore all. Nah, jika ada retur, setelah kita record, maka kita masuk ke menu register ini. Oke, kita masuk ke menu register, lalu kita masuk return and debit. Nah, di sini yang baru kita masukkan muncul, kita di sini posisikan di sini yang muncul ya. Lalu setelah itu baru kalian masuk ke apply to purchase. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan tadi nomor memonya BM12-1 ini ke sini. Lalu kemudian tanggalnya tanggal 5 ya, 5 Desember 2018. Oke, yang kita retur itu adalah transaksi tanggal 5. Berarti nilai ini kita klik di kolom kedua. Karena ini tanggal 5 ya. Kita taruh tanggal 5 berarti kamu atau kalian klik di kolom amount applied di kolom kedua ini atau baris kedua seperti ini. Karena yang kita retur adalah tanggal 5. Berarti kalian kliknya di kolom amount applied di baris kedua. Kalau sudah kita tap sampai output-nya 0. Kalau sudah kita record. Ya, close. Seperti itu jika ada retur pembelian ya. Lalu masuk ke dokumen nomor 7. Ya, kembali ada voucher kas kecil di sini ya. Kalau voucher kas kecil berarti pengeluaran kas kecil. Kita masuk ke banking, masuk ke spend money. Oke, kita masuk di sini nomor buktinya atau nomor vouchernya adalah FKK 12-3. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya tanggal 7 Desember 2018. Oke, untuk jumlahnya di sini adalah 750.000. Nah, di sini 750.000 ini adalah untuk membayar tagihan rekening bulan November. Oke, kembali kita membayar tagihan rekening bulan November, itu artinya kita membayar utang biaya. Oke, untuk akunnya sendiri, utang biaya atau accrued expense itu adalah kode 1211 ya. 1211. Oke, kalau sudah kita use. Oke, kalau sudah kita record. Ya, itu cukup mudah kalau voucher ya. Masuk dokumen 8, kembali ada voucher. Kita masuk banking, spend money. Oke, kita masukkan nomor vouchernya. Ya, ke sini. Lalu tanggalnya tanggal 8. Oke, tanggal 8. Jumlah yang kita keluarkan
di sini adalah 475.000. Ya, 475.000 ini kita gunakan untuk tagihan PAM bulan November. Oke, tagihan PAM bulan November. Akunnya masih sama karena kita membayar beban bulan November, berarti statusnya kita bayar utang. Jadi kita gunakan akun utang biaya atau account expense. Oke, use seperti ini. Lalu kita record. Ya, masuk ke dokumen nomor 9. Oke, kembali ada faktur di sini. Faktur, kemudian di sini kopnya adalah PT Alvaro. Itu artinya bisa kita simpulkan ini adalah transaksi penjualan secara kredit karena kopnya perusahaan kita. Oke, untuk menginput transaksi penjualan secara kredit, kita masuk ke menu sales, lalu masuk enter sales, kita masukkan customernya, kita jual kepada toko serasi. Oke, kita masukkan toko serasi seperti ini, use. Lalu jangan lupa teks inklusifnya kita cek ya, jangan sampai ini terchecklist ya. Masukkan nomor fakturnya ini, FPJ ini kita masukkan di sini. Oke, tanggal transaksi terjadi tanggal 9 Desember ya. Tanggal 9 Desember. Oke, di sini tanggal 9 Desember kita membeli 8 item Samsung Fame dan 8 untuk V-nya. Kita masukkan kolom sheet, masukkan 8. Kita tap-tap seperti ini, Samsung Galaxy Fame. Lalu kita tap lagi, dijual 800.000. Lalu kita tap, masuk ke sini lagi. Yang kedua adalah 8 unit untuk Samsung Galaxy V. Kita tap, dijual di sini 900. Oke, kita tap. Kita lihat di sini totalnya subnya adalah 13.600 ya. Ya, di sini sudah sesuai 13.600 dengan PPN 1.360 sehingga di sini ada beban angkut ya, freight 150.000. Silakan kalian masukkan ke kolom freight ini. 150.000. Ya, kita tap sehingga totalnya 15.110. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, ignore all, cancel. Lanjut dokumen nomor 10. Ada pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Oke. Jika ada penerimaan atau pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Karena ini ada pengeluaran kas, berarti kita membayar utang dagang. Ya. Jika ada bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Berarti ini adalah pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Nah, bagaimana transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang dagang? Di sini kita masuk purchase ya, karena utang dagang muncul dari transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita masuk ke pay bill. Kita masukkan di sini kita membayar kepada Dian Persada. Oke, kita masukkan suppliernya Dian Persada. Oke, kita masukkan di sini nomornya BKK 12-1. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya tanggal 9 Desember ya. 9 Desember 2018, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 32.340. Berarti yang kita catat yang ini ya. 32.340. Oke, di sini adalah untuk membayar utang yang terjadi tanggal 30 November ya. Yang ini berarti sudah sesuai. Di sini ada diskon 660. Tuh, sudah sesuai ya, sudah otomatis tidak terisi. Tapi jika kolom diskon ini masih secara otomatis tidak terisi, maka kalian bisa masukkan secara manual seperti saat kita transaksi penerimaan cash tadi. Oke, lalu setelah itu kita klik di kolom amount applied ini, jumlah yang kita keluarkan ini. Klik di sini, sehingga kita tetap ke bawah, out apply-nya sampai 0 seperti ini. Kalau sudah kita record. Oke, print letter ya. Sel. Oke, lanjut dokumen transaksi nomor 11. Ada nota kontan di sini. Oke, nota kontan ini adalah transaksi tunai. Kita lihat apakah pembelian atau penjualan tunai, kita lihat kopnya. Ternyata kopnya adalah perusahaan kita. Karena perusahaan kita, maka ini transaksi kontan ini berarti atau transaksi tunai ini adalah transaksi penjualan secara tunai atau jual barang secara tunai. Nah, bagaimana caranya memasukkan transaksi penjualan secara tunai ini? Oke, penjualan kita masuk sales, enter sales.
Oke, di sini kita jualnya adalah kepada customer kontan. Kita klik di customer, karena di sini belum ada kartu untuk mencatat transaksi tunai, maka kita buatkan. Pilih new. Oke, kita buatkan di sini adalah transaksi atau transaksi tunai ya. Oke, langsung oke saja. Di sini otomatis langsung keluar. Oke, kita ambil di sini atau kita masuk sini use transaksi tunai ya. Oke, karena di sini tunai maka terminnya ini kita ganti. Kita ganti jadi COD. Payment is due-nya kita ganti jadi COD. Oke. Lalu kita masukkan nomor invoice-nya atau nomor transaksinya. Oh, ininya ya. Tanggal transaksi tanggal 9 Desember. Oke, sudah sesuai. Di sini kita jual tunai itu 6 unit. Ya. Kita masukkan kolom sheet 6 unit. Kita tap-tap seperti ini untuk Galaxy Fame dengan harga Galaxy Fame ya. Dengan harga jual di sini 800.000. Lalu yang kedua, kita menjual 10 unit untuk Samsung Galaxy V Use dengan harga jualnya di sini adalah 900. Oke, kita tap seperti ini. Oh, ternyata di sini ada diskon nih. Ada diskon penjualan 2%. Nah, nilai diskon ini kita masukkan di kolom diskon ini. 2% seperti ini. Ya, 2% seperti ini. Lalu kita lihat apakah sesuai totalnya. Subtotal 13 juta ya, 13.524. Nah, sudah sesuai ya. Dengan teksnya 1.352.400. Jasa pengiriman di sini karena tidak ada sorry. Jasa pengiriman ada 135.000. Kita masukkan ke kolom frame. 135.000. Kita tap sehingga totalnya adalah 15.011.400. Nah, perhatikan. Jika ini penjualan kredit, ini bisa langsung kita rekod. Nah, karena ini adalah penjualan tunai atau penjualan kontan, maka di kolom paid today, ini kalian masukkan total amount ini. Ya, 15 juta 11.400 rupiah. Seperti ini. Sehingga kalian tap, balance due-nya 0. Kalau balance due-nya 0, berarti tidak ada piutang. Karena ini penjualan tunai. Jadi sekali lagi saya jelaskan, perbedaan antara penjualan kredit dan tunai itu terletak di kolom paid today ini. Jika penjualan kredit, maka paid today ini kosong. Karena kosong, maka total amount itu akan jadi jumlah piutang di sini. Nah, karena ini penjualan tunai, maka jumlah total penjualan ini itu dibayar tunai paid today-nya juga dengan nilai yang sama. Sehingga balance due-nya 0. Nah, itu yang membedakan antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Seperti itu ya. Jadi kalau penjualan tunai, jangan lupa di kolom paid today, kalian masukkan jumlah yang ada di total amount di sini. Kalau sudah, kita record. Nah, kita ignore all. Nah, itu penjualan tunai. Oke, masuk ke dokumen nomor 12. Oke, dokumen nomor 12 di sini adalah pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas. Tetapi di sini keterangannya adalah untuk pengisian dana kas kecil. Nah, untuk pengisian dana kas kecil. Nah, ini karena pengeluaran kasnya bukan membayar utang dagang, maka pengeluaran kas ini akan dicatat di menu banking. Tapi kalau pengeluaran kasnya untuk membayar utang dagang, kalian masuk purchase, lalu pay bill. Karena ini bukan bayar utang dagang, maka pengeluaran kas ini akan dicatat di menu banking, lalu kalian masuk ke spend money. Pay from akunnya, karena yang kita keluarkan atau yang melakukan adalah cash in bank, maka pay from akunnya kalian ganti jadi cash in bank. Nah, cash in bank seperti ini, masukkan nomor transaksinya, BKK 12-2 ini ke sini. Oke, di sini terjadi transaksi tanggal 10 ya. Tanggal 10 Desember dengan jumlah yang dikeluarkan di sini adalah 2.475.000. Ya, seperti ini. Oke, di sini keterangannya atau kolom memonya bisa kalian masukkan pengisian kembali dana kas kecil di sini. Nah, karena yang kalian isi adalah kas kecil, jadi kalian mengeluarkan cash in bank untuk mengisi dana kas kecil, maka di sini akun yang kita gunakan adalah akun kas kecil atau petty cash. Nah, kita gunakan akun petty cash seperti ini. Sehingga di sini auto nol. Jadi ya pengertiannya kalian mengeluarkan cash in bank
jumlahnya 2.475.000 itu untuk mengisi dana kas kecil. Berarti dana kas kecilnya harus bertambah di sini. Nah, sehingga di sini kita gunakan akun Petty Cash. Kalau sudah kita record. Oke, itu dokumen nomor 12. Lanjut dokumen nomor 13. Oke, dokumen nomor 13 ada bukti penerimaan kas di sini ya. Ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah penjualan satu-satunya kendaraan atau vehicle. Nah, karena penerimaan kasnya pun bukan dari pelunasan piutang, maka penerimaan kas bukan dari piutang, kita pun akan catat di banking. Nah, kalau pengeluaran kita masuk spend money, kalau penerimaan kita masuk ke receive money. Oke, karena penerimaan kita gunakan cash in bank, jangan lupa deposit to akunnya. Ini kita ganti jadi cash in bank seperti ini. Oke, use. Lalu kita masukkan nomor bukti penerimaannya. Kita masukkan ke sini. Lalu di sini terjadi tanggal 11 Desember. Oke, sudah ya. Jumlah yang kita terima di sini dari penjualan kendaraan ini adalah 49 juta. Jumlah ini kita masukkan di kolom amount receive ini. 49 juta. Oke, keterangannya bisa kalian masukkan dari sini. Penjualan kendaraan atau vehicle ini ke sini. Oke. Nah, karena yang kita jual adalah kendaraan atau aset tetap nilainya 49 juta, maka kita harus tahu berapa nilai kendaraan atau saldo kendaraan yang kita jual ini. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo kendaraan, kita lihat di daftar saldo awal di sini. Kita lihat di daftar saldo awal, berapa nilai kendaraan. Ternyata di sini nilai kendaraan adalah 96 juta. Oke. Nah, ini kita masukkan ke sini yang pertama. Bahwa kita memiliki nilai vehicle itu adalah 96 juta. Kita masukkan use 96 juta ya di sini. 96 juta. Lalu selain kita masukkan nilai saldo atau nilai kendaraannya, kita masukkan juga nilai vehicle-nya. Akumulasinya atau penyusutannya. Ternyata 96 juta nilai kendaraan ini memiliki penyusutan 38 juta. Oke, kita masukkan nilai penyusutannya 38 juta di sini. Nah, yang ini ya, akum depreciation ini 38 juta. Kita gunakan min karena dia penyusutan min 38 juta. Seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan sebentar. Kita memiliki kendaraan dengan nilai 96 juta. Lalu ada penyusutan dalam tahun itu dari 96 juta ini nilai penyusutan kendaraan adalah 38 juta. Sehingga kalau kita hitung nilai kendaraan kita itu adalah 58 juta. Ya. Nah, dari nilai 58 juta, ternyata kendaraan kita hanya dijual 49 juta. Ya, sekali lagi, kita mempunyai kendaraan nilainya 96 juta. Lalu dari nilai kendaraan ternyata ada penyusutan 38 juta. Nah, nilai kendaraan ini dikurangi dengan nilai penyusutan itu adalah 58 juta. Sebenarnya kendaraan kita karena sudah dikurangi penyusutan punya nilai 58 juta. Dijual sama perusahaan hanya 49 juta. Sehingga atas adanya penjualan ini, maka kita masukkan akun laba atau rugi penjualan kendaraan atau gain or loss vehicle. Ya, use. Sehingga kita tahu ternyata dari penjualan kendaraan ini dengan 49 juta, ternyata perusahaan mengalami kerugian 9 juta. Ya, seperti itu ya. Jadi kita rugi nih 9 juta. Kita harusnya jualnya tadi adalah 58 juta, ternyata hanya dijual 49 juta. Sehingga perusahaan merugi 9 juta. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap, sehingga ini out of blend 0. Kalau sudah kita record. Yaitu jika ada transaksi penjualan kendaraan, jika mengalami kerugian ya. Oke, lanjut. Dokumen nomor 14. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas. Keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, seperti tadi, jika ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, ini bisa kita simpulkan ada penerimaan kas dari pelunasan piutang. Nah, karena kita terima uang dari pelunasan piutang, maka kita masuk sales, masuk receive payment. Oke, kita masukkan, kita terima dari toko serasi. Gitu. Customer-nya kita panggil toko serasi. Use. Kita masukkan nomor
transaksinya BKM 12.3 ke sini. Terjadi transaksi tanggal 12 Desember 2018. Jumlah yang kita terima adalah 16.500.000. Kita masukkan di kolom amount reserve ini. 16.500.000. Nah, nilai 16.500.000 ini adalah untuk pelunasan piutang tanggal 25. Kita lihat di sini tanggal 25 berarti yang ini. Nah, berarti karena kita melunasi, kita terima pelunasan untuk transaksi tanggal 25, maka di kolom amount applied kalian klik di kolom pertama ini. Nah, sehingga kita tetap ke bawah 0 hasil lunas ya. Sudah kita rekod. Oke. Masuk dokumen nomor 15, kembali ada bukti pengeluaran kas. Tapi di sini keterangannya adalah untuk membayar PPN bulan November ya. PPN dan utang karyawan bulan November. Nah, karena yang kita keluarkan adalah pelunasan, bukan pelunasan piutang, tetapi untuk membayar utang PPN, maka di sini kita masuk banking. Ya, jika mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk banking, masuk spend money. Oke, jangan lupa karena yang di sini buktinya adalah bukti pengeluaran kas, berarti kita mengeluarkan menggunakan cek. Karena kita mengeluarkan dengan menggunakan cek, maka di sini kita jangan menggunakan PT Cash, tapi pakai cash in bank. Kecuali kalau buktinya voucher ya, maka kita gunakan PT Cash di sini. Oke, kita masuk di sini, masukkan nomor buktinya BKK 12-3 ini ke sini. Tanggalnya tanggal 13 Desember ya, 2018. Yang kita keluarkan jumlahnya di sini 4.625. Kita masukkan di sini. 4.625.000. Oke. Keterangannya adalah untuk membayar PPN bulan November dan PPh karyawan. Nah, kita masukkan ke memo sini. Nah, akun yang kita gunakan di sini yang pertama adalah PPN keluaran. Nah, karena PPN keluaran berarti kita gunakan PPN fade out ya. Akunnya fade out. Oke, di sini kita masukkan nilainya 4.625.000. Sorry, 8.500 ya. Kita masukkan 6 juta, 8.500. 8.500. Oke. Lalu di sini yang kedua itu adalah untuk PPN masukan. Berarti kita masukkan fade in. Oke, karena fade in, maka di sini dia minus ya. Karena minus kita gunakan tanda min. Min 4 juta. Nah, seperti ini. Lalu di sini untuk utang PPh karyawan. Utang PPh karyawan berarti kita gunakan utang apa ini? Kalau utang PPh berarti di sini akunnya apa ini? Income tax payable ya. Income tax payable nilainya 125.000 rupiah. Seperti ini ya. Jadi kita mengeluarkan cash in bank besarnya 4.625 itu untuk membayar fade out, dikurangi fade in, lalu ditambah lagi dengan utang PPh karyawan atau income tax payable. Oke, kalau sudah kita rekod. Ya, seperti itu. Masuk dokumen nomor 16. Ada faktur kembali. Sini ada faktur, tetapi kopnya adalah perusahaan orang lain. Nah, karena ada faktur, kopnya perusahaan orang lain, berarti ini kita simpulkan sebagai transaksi pembelian secara kredit. Jadi karena kopnya orang lain, berarti ini pembelian. Nah, pembelian karena bunyinya faktur, berarti pembelian kredit. Itu. Oke, kita masuk purchase, masuk enter purchase. Kita beli dari Dian Persada. Kita suppliernya kita ambil Dian Persada ini. Use. Oke, di sini masukkan nomor bukti dulu, yaitu nomornya LIA 12 L12-12, tanggal transaksi tanggal 13 Desember 2018. Oke, di sini kita membeli tanggal 13 22 unit ya. Kita masukkan di sini. Kita tap-tap seperti ini untuk Samsung Galaxy Frame. Kita tap lagi. Nilai belinya adalah 600.000. Oke, kemudian yang kedua kita membeli 20 unit untuk Samsung Galaxy V dengan nilai pembelian juga 600.000. Sehingga totalnya kita lihat di sini 25.200.000 dengan PPN 2.520 sehingga totalnya 27.720. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita rekod.
Ya, ignore all. No. Oke. Masuk ke dokumen selanjutnya nomor 17. Kembali ada faktur ya. Tetapi di sini bedanya fakturnya adalah kopnya perusahaan kita sendiri. Nah, karena kopnya perusahaan kita, berarti ini adalah transaksi penjualan kredit. Berbeda dengan ini ya, kopnya orang lain itu pembelian kredit. Kalau faktur kopnya perusahaan kita berarti penjualan kredit. Kita masuk sales berarti ya. Enter sales. Di sini kita menjual kepada toko Angel. Kita klik ke toko Angel ini ya, use. Oke, kita masukkan invoice-nya di sini FPJ 12-3. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 14 Desember 2018. Sorry. Di sini ya, tanggal 14. Oke, tanggal 14 Desember 2018. Di sini kita menjual kepada toko Angel itu 10 unit. Oke, kita masuk. Salah sini ya. 10 unit kita tap-tap untuk Samsung Galaxy Frame dengan harga jual 800 ya. 800.000. Oke, yang kedua yaitu 10 unit juga kita tap Samsung Galaxy Film harga jualnya di sini 900. 900.000 kita tap ya. Kita lihat di sini ada beban angkut ya 145.000. Kita masukkan ke sini. 145.000. Tap sehingga totalnya di sini ya subtotal 17 juta sudah dengan freight dan PPN 1.700.000 totalnya 18.845. Oke, sudah sesuai ya, kita rekod. Ignore all. Oke, lanjut dokumen nomor 19. 18. Ada voucher ya. Voucher berarti pengeluaran kas kecil. Kita masuk ke banking, spend money. Oke, pastikan sini petty cash. Kita masukkan nomor vouchernya. FK 12-5. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya tanggal 16 Desember. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 550. Kita masukkan ke sini. Oke, di sini untuk keterangannya adalah untuk pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Kita masukkan di sini. Oke, akun yang kita gunakan untuk pemeliharaan dan reparasi alat ini adalah kode 6 ya. Maintenance and repair expense. Oke, use. Totalnya 550. Oke, kita rekod. Ya. Lanjut dokumen nomor 19. Ada pengeluaran kas kembali, tapi di sini untuk pelunasan faktur. Oke, berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Kita masuk ke purchase ya, karena utang itu terjadi dari transaksi pembelian. Lalu kita masuk ke pay bill. Di sini kita kepada Nusa Indah ya. Pada Nusa Indah. Oke. Use, kita masukkan nomor transaksinya BKK 12-4. Sorry. BKK 12-4 sini tanggalnya 20 ya. 2018 kita di sini mengeluarkan 23.331. Kita tap. Oke, di sini adalah kita mengeluarkan kas 23 juta untuk pelunasan tanggal 18 Oktober. Berarti yang ini ya. Berarti transaksi tanggal ini yang kita lunasi. Nah, kita klik di sini berarti. Oh, ternyata ada denda. Oke, karena di sini ada denda, maka caranya kita klik di sini dulu terlebih dahulu. Kita lalu kita masukkan ya. Kita di sini dendanya kita masukkan ke sini. 231 ini kita klik di sini maka otomatis dia akan muncul di sini dendanya. Oke, kalau sudah kita tap sehingga di sini out of balance-nya 0 karena total bayarnya sehingga sama dengan jumlah nilai utangnya di sini. Oke ya. Jumlahnya sama dengan yang kita keluarkan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita record. Oke. Itu dokumen nomor 19. Sekarang kita masuk dokumen nomor 20. Ya, di sini kembali ada faktur ya. Jangan lupa faktur itu adalah bukti transaksi kredit, pembelian atau penjualan kredit, kita lihat kopnya. Nah, karena di sini kopnya adalah PT Alvaro, maka ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Kita masuk sales, oke, enter sales. Di sini kita jual kepada toko Kencana. Kita masukkan toko Kencana, sini use. Oke, kita masukkan nomor buktinya
atau nomor fakturnya adalah FPJ12-4 kita masukkan di sini. Oke, tanggalnya adalah tanggal 20 ya. Di sini kita lihat tanggal 20 Desember transaksinya. Nah, di sini kita masukkan ya nilai yang kita beli. Di sini kita membeli 15 unit ya. 15 unit. Oke, kita tap-tap. Yang pertama adalah Samsung Galaxy Frame dengan harga jual ya, sorry kok beli, jual ya. Dengan harga jual 800.000. Oke, kemudian di sini yang kedua kita menjual 10 unit ya. Untuk Samsung Galaxy V dengan harga jualnya di sini adalah 1 juta. Oh, mahal juga nih. Samsung Galaxy V-nya kita jual 1 juta. Oke, kita lihat totalnya, subtotalnya 22 juta, sama ya. Dengan PPN 2.200.000, totalnya 24 juta. Oh, di sini ada beban angkut ya. Ada beban angkut ternyata di sini 35.000 ya. Freight collected-nya. Kita masukkan di sini kolom freight 35.000. Tetap sehingga nilainya sama 24.235. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Ignore all. Oke. Masuk dokumen nomor 21. Ya, nomor 21 ada bukti memo. Berdasarkan nota retur. Nah, ini yang artinya keterangan bahwa tanggal 20 ini kita menjual kepada toko kencana. Di tanggal yang sama ternyata begitu sorry, di tanggal 25 ya. Kita jual tanggal 20, begitu diterima tanggal 25, begitu barangnya dicek ternyata ada barang yang kita jual dikembalikan yaitu 1 set atau 1 pasang ya, dijual. Dikembalikan 1 unit untuk Samsung Galaxy Film dari dari toko kencana. Oke, jika ada retur penjualan, perhatikan ini agak berbeda dengan retur pembelian ya. Jika ada retur penjualan, caranya kita masih masuk sales, kita masuk enter sales. Caranya sama saat kita jual secara kredit, tapi ada perbedaannya. Oke, kita terima dari toko kencana ya. Ini retur dari toko kencana ya. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan nomornya dulu. PM 12-2 ini kita masukkan ke invoice ini. Oke, tanggal terjadinya retur atau tanggal 25. 2018. Yang diretur di sini adalah 1 unit. Kita masukkan ke sini. Karena retur ya, jangan lupa kalau retur kita gunakan tanda min. Nah, 1 unit berarti min 1. Lalu di sini yang kita terima adalah Samsung Galaxy Frame, berarti yang ini ya. Dengan nilai retur 800.000. Oke, kita tap di sini. Nah, kita tap, kita lihat 800 subtotalnya dengan PPN 80.000, totalnya 880. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya retur, jangan lupa sebelum kita record, kalau retur penjualan sebelum kita record, maka link akun penjualannya di sini ya. Di sini kita klik dulu, kita klik di panah ini, ya. Kita rubah link penjualannya untuk I sell this item yang kita ngelinya ke sales, ini kita ganti ke retur sales. Berarti ya ini sales retur ya. Nih, use. Sehingga di sini berubah dari sales retur. Oke, ignore. Seperti ini ya. Baru bisa kita record. Nah, setelah kita record, kita masuk register. Jadi agak panjang kalau retur penjualan ya. Kita masuk return and credit. Ini yang baru kita masukkan. Kita klik apply to sell. Lalu kita masukkan kembali untuk nomor returnya atau nomor bukti memonya ya. Kita masukkan ke sini. Oke, tanggal 25 Desember. Nah, kita klik di sini kolom amount naik plus ini. Kita tap, lalu kita record. Nah, itu baru selesai. Nah, jangan lupa karena tadi kita merubah link persediaan dari sales creator, maka kita rubah kembali. Kita masuk ke inventory, item list ya. Kita link akun untuk yang Samsung Galaxy Frame ini kita kembalikan lagi ya, dari sales creator ke sales lagi. Takutnya kalau masih aktif sales retur, nanti ada penjualan, dia maksudnya jadi retur seperti itu ya. Nah, seperti itu. Tahapannya seperti itu ya. Jadi, yang pertama tadi kita masuk sales ya. Seperti biasa tadi, sebelum kita simpan, kalian masuk dulu ke, kita ubah dulu linknya dari penjualan ke retur. Seperti itu. Itu kalau ada retur penjualan. Oke, masuk ke dokumen nomor 25. Ada bukti pengeluaran kas. Ada angsuran pinjaman. Oke, karena
di sini untuk membayar angsuran pinjaman bank, ya, di sini maka pengeluaran kas ini akan kita catat di menu banking karena bukan bayar utang dagang ya. Ingat-ingat kalau pengeluaran kas bukan untuk bayar utang dagang, kalian masuk ke banking, masuk spend money. Jangan lupa pay from akunnya kalian ganti jadi cash in bank karena di sini pengeluarannya menggunakan cek ini. Terus kita masukkan nomornya, nomor pengeluarannya BKK 12 ini ke sini. Oke, tanggal pengeluaran tanggal 26 Desember 2018. Jumlah yang kalian keluarkan adalah 11 juta. Kita masukkan kolom sini. 11 juta. Oke, 11 juta ini untuk membayar angsuran bank ya. Untuk membayar angsuran pinjaman bank. Kita masukkan ke sini. Oke, di sini ada angsuran pokok dan bunga. Nah, angsuran pokok ini akan kita gunakan interest expense. Sorry, kita gunakan bank loan. Kode 2 ya. Nah, bank BNI loan ini nilainya adalah 9.849.682 rupiah. Nah, itu untuk angsuran pokoknya. Nah, untuk bunganya, kalian gunakan akun interest expense yang ini. Nah, otomatis ya dia. 1.150.318 rupiah. Kalau sudah seperti ini kita rekod. Ya, itu untuk pengeluaran kas membayar angsuran bank. Oke, lanjut ke dokumen nomor 23. Ada pengeluaran kas kembali. Ya, di sini untuk membayar gaji karyawan. Keterangannya untuk membayar gaji karyawan bulan Desember ya. Ini karena kita keluarkan kembali lagi bukan untuk bayar utang dagang, maka kita masih ke banking, suspend money. Jangan lupa ini selalu diganti cash in bank. Oke, kita masukkan nomor bukti pengeluaran kasnya adalah BKK 12 ini ke sini. Ya, kita masukkan tanggalnya tanggal 30 ya. 2018. Jumlah yang kalian keluarkan di sini adalah 12.633.800. Ya, ini untuk membayar gaji karyawan bulan Desember. Kalian masukkan di sini. Nah, akun yang kalian gunakan karena yang dibayar adalah gaji karyawan bulan Desember, maka kalian gunakan akun wages and salaries expense ya. Mana? Wages, yang ini. Oke, use seperti ini. Oke, totalnya 12.633.800. Oke, sudah sesuai rekod. Ya, lanjut ke dokumen nomor ini lampirannya, lampiran dokumen nomor 23, jadi jangan dicatat jurnalnya. Nomor 24 kembali untuk pengeluaran kas ini untuk pelunasan utang kartu kredit ya, yaitu 4.200.000. Oke, di sini kita masuk karena pengeluaran kasnya itu bukan bayar utang dagang ya. Di sini kita langsung banking spend money lagi. Di sini cash in bank. Oke. Masukkan nomornya di sini BKK 12-7. Kita masukkan di sini. Tanggalnya masih 30 Desember, jumlah yang kalian keluarkan adalah 4.200.000. Oke, ini untuk membayar pelunasan kartu kredit bulan Desember. Nah, karena kalian bayar utang kartu kredit, maka di sini kita gunakan akunnya karena akun utang berarti kode 2. Credit card. Di sini ada nggak? Ya ini. Use. Selesai. Ya, itu saya rasa ya. Selesai semua udah. Itu cara memasukkan dokumen transaksi ini ke dalam aplikasi Mayap ini. Nah, masih ada satu lagi ya sebelum kita buat laporan, cetak laporan, masih ada penyesuaian. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana cara memasukkan bukti memo penyesuaian ke dalam aplikasi Mayap. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.